Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berbicara sedikit tentang bagaimana engkau dan saya menjadi terang hidup di muka bumi ini. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Secara tidak langsung dia mau berkata begini, nak, bersinarlah hidupmu. Bersinarlah hidupmu. Menjadi terang itu tidak hanya perbuatan baik, saudaraku. Tidak hanya itu. Karena orang di luar gereja, orang di luar kekristenan, orang yang tidak mengenal Allah yang benar, orang yang tidak mengenal siapa Elohim Yahweh dalam hidup mereka, mereka juga bisa berlaku baik. Tetapi memang perbuatan baik salah satu indikatornya.
Melalui perbuatan kita, Bapa bisa dimuliakan. Tetapi kita tidak bisa berhenti hanya dikatakan sebagai aku satisfied dengan perbuatan baik. Karena di dalam Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Secara implisit Yesus mau berkata begini, Tuhan Yesus mau berkata begini, nak, berubahlah kamu dari kehidupanmu yang tidak bercahaya selama ini menjadi pribadi yang bercahaya. Mengingat apa yang dikatakan Yesus, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Berarti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas penyelamatan dunia ini itu dipercayakan kepada semua para pengikut Kristus. Semua pengikut Kristus memiliki mandat yang sama, amanat agung itu, dan kita harus mengetahui bahwa kita punya beban yang kita pikul itu. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan kita menggantikan tugas penyelamatan atas dunia ini. Maka terang yang harus kita pancarkan haruslah terang yang sama seperti Yesus pancarkan 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Ini perenungan yang saya dapatkan di dalam penyembahan saya di kamar doa saya, saudaraku. Karena jujur, saudaraku, kita koreksi diri kita pribadi. Saya pribadi, saya mengakui seringkali apa yang saya sandang sebagai seorang rohaniawan, dengan apa yang saya lakukan, masih saja seringkali tidak menunjukkan bahwa saya adalah terang dunia. Paham sampai di sini, saudaraku? Seringkali saya masih menunjukkan bahwa saya masih belum sungguh-sungguh memaknai apa yang disebut dengan amanat agung di dalam hidup saya. Apa yang harus saya emban dalam hidup saya untuk saya bisa membawa diri, berkarakter, berpribadi seperti Dia, Yesus itu hidup 2000 tahun yang lalu, hidup dengan kepribadian yang sama. Maka kalau ketika kita berkata, saya mau iring Yesus sepanjang hariku, ada kan lagu itu ya? Walau berat dan sukar jalanku. Ada nggak itu teksnya? Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Ngeri lagu ini. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai amin. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Refnya apa? Katakan. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Lagu ini buat saya nangis, saudaraku. Saya mau iring Yesus sampai di bukan cuma di Getsemani. Saya mau iring Yesus bukan cuma di Golgota, saudaraku. Saya mau iring Yesus sampai di kayu salib. Tetapi banyak orang Kristen yang mengaku dirinya pengikut Kristus tidak mau mengikuti jejaknya sampai di kayu salib. Dia berhenti dan dia berkata, aku tidak sanggup Bapa untuk melakukan seperti anakmu lakukan. Contoh kecil, saudaraku, perbuatan baik. Dari kecil kita sudah sekolah, di sekolah pun ada pelajaran moral. Kita diajari bagaimana memperlakukan orang dengan baik.
bagaimana tenggang rasa, bagaimana mengasihi ini dan itu. Semua orang bisa melakukan itu. Tetapi engkau dan saya harus sekualitas seperti Kristus, harus seperti Yesus, harus seperti Dia hidup. Beda dengan apa yang dunia katakan. Oke, baik di mata dunia, itu belum sempurna di mata Bapamu. Sedangkan orang Kristen level baik pun seringkali belum sampai di titik itu. Kualifikasimu dan kualifikasiku seperti Yesus tidak boleh ditawar. Kurang, engkau tidak bisa berkenan di hadapan Bapa. Menjadi Kristen bukan hanya bergereja. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak Yesus? Bagaimana kita bisa menyerap hidup Yesus? Seperti Yesus katakan, darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Dia berkata, makan tubuhku, minum darahku. Artinya apa? Kenakan nak hidupku. Di keseluruhan hari-hari hidupmu, kenakan aku. Yesus memperagakan apa? Kekuatan hidupnya. Dia tersungkur di kaki Bapa. Tiap hari, saudaraku, saya lakukan ini juga di hadapan Bapa. Aku berkata, Bapa, don't leave me alone. Aku tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Engkau. Ini kekuatan Yesus. Ini kekuatan di mana Yesus bisa berdiri sampai Dia mengakhiri hari hidupnya di Golgota, bahkan di kayu salib. Kalau hari ini engkau dan saya tidak pernah bertunduk, kau tidak pernah duduk dekat kaki Tuhan, percayalah saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa sampai di salib. Saya berkata ini karena saya menyadari dan saya bertobat, saudaraku. Berpuluh tahun saya jadi orang Kristen, saya tidak pernah mengenakan Kristus dalam hidupku. Jadi tidak berlebihan kalau Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kau dan saya mewakili Yesus. Yesus mewakili Bapa. Setelah Yesus ke surga, kita mewakili Yesus di muka bumi ini. Tongkat estafet itu harus kita rengkuh, harus kita lanjutkan. Mau tidak mau, saudaraku. Berat, yes. Kalau mudah, Yesus tidak perlu hadir ke sini, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terang yang harus kau miliki. Kau harus menjadi terang dunia, bukan hanya bagus secara etikamu. Kau tidak hanya bagus secara budi pekerti. Engkau tidak hanya bagus secara perilakumu. Itu agama yang mengajarkan. Tetapi kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah pathway. Dengar baik-baik. Kekristenan itu bukan agama, saudaraku. Kalau hanya perbuatan baik, budi pekerti, ini dan itu semua orang di luar sana lebih baik dari kita. Banyak yang lebih baik. Bahkan kita orang Kristen kadang tidak memikirkan hewan, ya kan? Orang di luar sana mukul nyamuk aja nggak mau, saudaraku. Betul nggak? Ada nyamuk, ada yang mereka beli ikan, beli apa, dilepasin. Banyak hal kebaikan di luar sana. Itu agama. Tetapi kekristenan adalah jalan hidup, pathway to eternity life. Jalan menuju kesempurnaan, jalan menuju kekekalan yang sejati. Karena perbuatan baik tidak bisa membawa kepada situ semua kalau kita sudah mengenal Kristus. Jadi terang di sini adalah bagaimana engkau memperagakan kehidupan Yesus. Makanya kau disebut Kristen, to be like Christ. Seperti Yesus itu sendiri kau hidup. Dan ini saya sedih, saudaraku, seringkali orang atau guru-guru agama atau pemimpin-pemimpin Kristen menyalahpahami tentang kasih. Yesus kasih. Betul gak? Yesus identiknya kasih. Yesus kasih. Tetapi kata kasih ini seringkali menjebak para pemimpin-pemimpin Kristen, guru-guru agama yang harusnya mendidik generasi di bawahnya. Rusak. Kasih, dengar baik orang tua dengar baik-baik. Kasih itu bukan berarti ya sudah, enggak apa-apa. Oh ya, enggak apa-apa. Oh lemah lembut begitu, enggak. Tongkat dan didikanmu itu juga kasih.
Saya ngomong ini supaya generasi ini ada anak muda nih nanti punya anak. Jangan ngawur kalian didik anak-anakmu. Oh, anakku cuma satu semata wayang. Semata wayang terus sembarangan kamu didikin. Kamu bertanggung jawab kepada Allah yang memberi engkau keturunan. Karena bagaimanapun orang tua menjadi pemimpin keluarga, engkau harus membidikkan anakmu seperti anak panah, melesat sesuai dengan tujuan Allah. Kalau anakmu rusak, anakmu meleset di hadapan Bapa, engkau bertanggung jawab total kepada dia. Tuhan sendiri pun nanti akan saya bahas, ada marah yang Yesus pun marah, saudaraku, di bait Allah. Marah yang kudus. Kalau saya, jangan kamu baru nanti takut sama saya. Kalau Andre di bawah penggembalaan saya ada yang salah. Kalau saya mengasihi dia, saya akan tegur dia. Tegur dengan kasih. Tegur dengan kasih pun ada levelingnya. Kadang kalau saya, Dre, cukup. Jangan lakukan ini. Ini perintah dari Kosiman, jangan lakukan ini. Loh kok gini? Nanti Kosiman akan kasih kamu tahu. Dia sakit hati. Gak boleh. Itulah didikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, to be like Christ, menjadi seperti Kristus, itu semua lini hidupmu. Engkau mau profesi apapun, kau mau jadi karyawan, kau mau jadi pendeta, kau mau jadi anak sekolah, kau mau jadi anak kuliah, everything. Semuanya bermuara kepada bagaimana aku sempurna di mata Bapakku dengan aku mengiring Yesus dalam hidupku. Kalau semuanya tidak kau lakukan seperti Yesus lakukan untuk Bapaknya, Yesus semua lakukan semua untuk kepentingan Bapaknya. Dia sudah tidak punya kepentingan hidup lagi. Perjalanan hidupnya selama 32 tahun lebih dihabiskan untuk fokus kepada kepentingan Bapaknya. Bagaimana dengan kau dan saya? Kalau engkau sekolah, sekolahlah untuk kepentingan Bapamu. Bekerja, bekerjalah untuk kepentingan Bapamu. Melayani, melayanilah untuk kepentingan Bapamu. Kenapa? Karena perjalananmu untuk mengikuti pathway Yesus itu dibutuhkan perjalanan yang panjang, bahkan sampai engkau mati nanti. Itu bukan 1, 2 tahun, 30 tahun, tidak. Tapi seumur hidup. Itu perjalanan panjang seiring dengan perjalanan hidup mengiring Yesus hari demi hari. Saudaraku, saya hari ini sama saya 2 bulan lalu atau bulan lalu berbeda, saudaraku. Saya terus duduk dekat kaki Tuhan. Saya pengen tahu apa ini. Tuhan maumu apa? Maumu apa? Itu perjalanan mengiring Yesus. Apalagi tahun lalu. Apalagi 5 tahun lalu. Gak bisa, saudaraku. Terangmu harus terus bertambah dalam hidupmu. Menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menghadapi orang yang menyakitimu. Terangmu tidak boleh turun. Terangmu harus tambah terang, bukan tambah redup. Di dalam 1 Petrus 2:9 firman Tuhan berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan Tuhan, memancarkan terang Tuhan, terang yang menakjubkan. Kalau kita berbuat baik, banyak orang beragama berbuat baik, bahkan bisa lebih baik. Kalau kita beretika, banyak orang beragama beretika. Kalau kita memiliki kesantunan, banyak orang di luar gereja lebih santun dari kita. Maka jadi terang, saudaraku, tidak cukup berbuat baik, apalagi berpura-pura baik. Tetapi lebih kepada dikejarnya natur perubahan dalam dirimu. Natur dosamu diubah jadi divine nature, lebih kepada kodrat ilahi. Kodrat dosamu diubah menjadi kodrat ilahi. Yang dulunya suka nonton-nonton gak bener, terus dirubah. Jangan nonton, jangan nonton, jangan nonton. Yang dulu suka berkata-kata buruk sama orang, jangan ngomong, jangan ngomong. Yang dulu suka gibah, jangan gibah. Hindari yang suka gibah-gibah, pinggir. Itu yang saya lakukan, saudaraku. Sampai ritme itu berjalan terus, berselang waktu yang panjang, itu jadi karakter saya.
Itulah sebabnya gereja tidak boleh hanya menjadi tempat kita berliturgi. Gereja harus mengajarkan kebenaran seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi setiap firman yang disampaikan itu harus mencerdaskan pikiran kita, saudaraku. Sehingga kalian semua jemaat memiliki spiritual quotient, kecerdasan rohani. Jujur, saudaraku, benar. Hari ini saya mulai mengerti bahwa saya bukan, tidak usah ngejar berkat, tidak usah ngejar mujizat. Aku kejar dulu pribadi Allah. Aku temukan wajah Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kalau kita mengejar terus duduk dekat kaki Tuhan, saya ini ya, saya lari, saudaraku. Saya ngajak kalian lari. Kalau hari ini saya berkata, percayalah. Seperti Paulus berkata, kepentinganku Tuhan saja, karena Kristus hidup di dalamku. Artinya apa, saudaraku? Matius 6:33 itu melegitimasi bahwa ketika engkau fokus kepada Allah yang hidup itu, tidak usah bingung dengan hal-hal penghidupanmu. Kalau orang duduk dekat kaki Tuhan, dia semakin baik gak hidupnya? Semakin benar gak karakternya? Kalau hidupnya karakternya baik, jujur, benar, berkat-berkat itu mengikutinya gak? Kenapa kau bingung? Jangan cari berkatnya, karaktermu buruk. Gak bisa, saudaraku. Kita gak akan cari mujizat lagi, karena mujizat itu haknya Tuhan. Ketika kita duduk dekat kaki Tuhan, menangis meratapi dirimu, keras kepada dirimu, kita sudah tidak doyan lagi mujizat, saudaraku. Mujizat itu bagiannya Allah, dan kita tidak perlu merengek meminta doa sampai dijawab Tuhan. Pray until something happen. Itu kan kayak Hansel tuh. Dedi apa? Biasanya apa? Kamu minta apa? Permen apa? Yupi. Lah kok aku sudah bilang dia makan Yupi, besok panas badannya. Dedi, misal saya pergi Superindo gitu, ngerengek terus. Pray until something happen. Kalau kita enggak, level kita enggak di situ. Level kita apa yang saya ajarkan? Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Jauh dong. Jauh enggak? Kita doa puasa bukan lagi maksa Tuhan dengan kau malas, kau lapar-laparan mau muntah, sakit mah, terus Tuhan belas kasihan sama dirimu. Oh kasihan nih Stephen Lim ya, sampai mau mati begini. Udah deh aku jawab doamu. Enggak. Tetapi ketika kita berpuasa, kita mulai merendahkan diri, kita mulai menyayat kedagingan kita. Nafsu manusia itu nafsu seks, nafsu makan, mamon. Betul gak? Rakusnya kan di sini. Makan, seks, duit. Tambah satu lagi, jabatan. Oh ya ini terus. Orang hidup ini putar ini terus. To be like Christ gak bisa nih kalau masih gandul di sini. Seperti Yesus gak bisa. Kamu masih kecantol di salah satu ini. Atau mungkin kecantol semuanya. Apalagi kalau pendeta masih kecantol begini. Hancur, saudaraku. Apa yang mau diajarkan kepada jemaatnya? Terima kasih untuk hari ini, Bapak. Jadi begini, saudaraku. Saya selalu ngomong begini, saya mau berjuang, Bapak. Aku mau jadi anak-anak Allah, huios itu. Bukan hanya di status, tetapi aku berjuang mengenakan, berkodrat anak Allah. Dengan apa? Dengan kecerdasan rohani. Dengerin khotbah-khotbah yang benar. Cari khotbah-khotbah yang baik. Cari khotbah-khotbah yang senternya pada teosentris kepada Allah. Cari khotbah-khotbah itu.
Maka kecerdasan rohani kau bangun hari-hari hidup. Dengerin, setiap pagi ada renungan, ada doa pagi. Kau dengarkan, ada pastor message, ada semuanya. Saudaraku, kecerdasanmu akan tajam. Jadi saya mau ingatkan, jangan sampai berhenti di titik yang disebut point of no return. Tidak titik balik, di mana kita tidak pernah menjadi baik sampai tua, bahkan sampai mati. Engkau tidak berjuang sampai sempurna di mata Bapamu sampai kau mati. Itu kebodohan manusia hidup. Karena pilihan hidupmu dan hidupku pilihan kita sendiri. Tidak ada takdir. Kita yang pegang kendali hidup kita. Dan saya tutup dengan satu kalimat. Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga itu sempurna. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Bagi berdiri yuk.